warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Badriah, Kepala Sekolah SDN 1 Melandangan, Pace, Nganjuk. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan di SDN 1 Melandangan. Praktik baik yang saya lakukan adalah mengimplementasikan buklet berbarcode untuk media pembelajaran dan juga bahan bacaan untuk para siswa. Hal ini terjadi dengan latar belakang minimnya minat baca dari para siswa. Kemudian saya melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru untuk memecahkan masalah yang ada. Minimnya minat baca para siswa menyebabkan para siswa menjadi kurang pemahaman, kurang wawasan, dan juga menyebabkan raport pendidikan mutu SDN 1 Melandangan di tahun 2022 pada literasi mengalami penurunan. Budaya literasi sekolah bukan hanya sekedar membaca, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan semangat budaya literasi. Membaca menjadi awal dari proses budaya, mendukung proses budaya literasi semakin baik dan menunjang proses pembelajaran para siswa di sekolah. Dengan melihat pentingnya menumbuhkan semangat membaca para siswa di sekolah, semangat membaca anak yang kurang disebabkan karena bahan bacaan dan buku materi yang full text. Di SD Negeri 1 Melandangan, nilai raport mutu tahun 2022 menunjukkan nilai literasi yang kurang, yaitu nilai kemampuan literasi menunjukkan angka 1,63%. Dari kurangnya nilai pada kemampuan literasi, buat saya berpikir keras untuk menciptakan suasana yang kondusif supaya meningkatkan minat baca pada anak. Tantangan yang ada pada berbagi praktik baik. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui kegiatan observasi, wawancara dengan Bapak Ibu guru, dan wawancara dengan beberapa siswa, maka tantangan yang terjadi yaitu 1. Rendahnya minat baca para siswa karena bahan bacaan yang ada sebagian full text. 2. Kemampuan para siswa untuk mengungkapkan pendapat, ide, gagasan yang masih kurang. 3. Media pembelajaran di kelas yang kurang bervariasi. 4. Penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku materi. 5. Pemberian tugas yang seragam kepada seluruh murid. Dari masalah yang sudah disebutkan, maka tantangan yang ada di SDN 1 Melandangan adalah 1. Menyediakan bahan baca yang tidak full text. 2. Memastikan minat baca siswa meningkat. 3. Menggunakan media pembelajaran yang inovatif, tepat, dan menarik. 4. Menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dalam respon kebutuhan para siswa. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan. Tantangan yang ada dijadikan motivasi untuk melakukan praktik baik, untuk melakukan inovasi dan membersamai para siswa di sekolah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang sudah disebutkan di atas yaitu: pertama, melakukan observasi dan wawancara dengan para siswa terkait minat baca. 2. Melakukan kajian literatur, sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Merdeka Mengajar, serta berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. 3. Menyusun media buklet berbarcode bersama-sama dengan Bapak Ibu guru. 4. Melaksanakan pembiasaan, kegiatan, dan pembelajaran yang sudah dirancang. Strategi yang digunakan. Langkah-langkah untuk menghadapi tantangan sudah ditetapkan. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menentukan strategi yang dilakukan dalam praktik baik. Yang pertama yaitu berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, memberikan contoh buklet berbarcode sekaligus melakukan pendampingan kepada Bapak Ibu guru untuk menyusun buklet berbarcode. Menetapkan rencana pembuatan buklet berbarcode secara berkala dan terprogram. Yang selanjutnya adalah melakukan observasi dan evaluasi pemanfaatan buklet berbarcode kepada para siswa. Dengan menetapkan rencana pembuatan buklet berbarcode secara berkala dan terprogram, diharapkan
Di sekolah di SDN 1 Melandangan terdapat buklet berbarcode yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan dan sekaligus media pembelajaran di kelas. Siapa saja pihak yang terlibat? Dalam praktik baik ini ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu saya sebagai kepala sekolah yang memberikan contoh dan sekaligus mendampingi Bapak Ibu Guru untuk menyusun mengadakan media buklet berbarcode. Bapak Ibu Guru, para siswa dan juga wali murid. Dengan adanya buklet berbarcode diharapkan para guru lebih berinovasi dalam menciptakan media pembelajaran untuk para siswa. Sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Praktik baik yang akan dilakukan tidak bisa dilaksanakan sendiri, pastinya membutuhkan bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, dan juga sumber daya yang lainnya, meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan WiFi, proyektor, dan laptop. Yang kedua yaitu smartphone yang dimiliki oleh para siswa. Kebanyakan siswa sudah memiliki smartphone. Yang ketiga, lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan kondusif. Yang keempat, kesediaan orang tua untuk mendukung terlaksananya program praktik baik. Yang kelima, Bapak Ibu Guru yang mendukung dan berkontribusi aktif untuk mendukung selama praktik baik ini dilaksanakan. Dan yang keenam, para siswa yang sangat antusias dan juga kemampuan guru yang memanfaatkan kesempatan yang ada. Dengan berbagai praktik baik ini diharapkan nilai literasi pada SDN 1 Melandangan mengalami peningkatan dan juga para siswa mempunyai minat baca yang lebih baik lagi. Setelah dilakukan pendampingan kepada Bapak Ibu Guru untuk menghasilkan buklet berbarcode yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan juga bahan bacaan para siswa, berdasarkan hasil observasi dan penilaian yang dilakukan, ada beberapa dampak positif yang terlihat dari antusias para siswa untuk menggunakan buklet berbarcode saat pembelajaran dan memanfaatkan buklet berbarcode sebagai bahan bacaan saat istirahat. Bisa dikatakan antusias dan minat baca dari siswa meningkat. Ini dikarenakan selain bisa membaca materi yang tersedia, para siswa juga bisa mengakses video yang sudah ada dengan melakukan scan barcode yang ada di buklet. Tersedianya bahan bacaan yang beragam untuk para siswa dan minat baca yang meningkat secara tidak langsung juga mengasah kemampuan para siswa untuk berani mengungkapkan ide, pendapat, dan gagasan karena memiliki pengetahuan dari kegiatan membaca. Hasil literasi lembaga meningkat, yang artinya praktik baik ini menunjukkan hasil yang efektif, di mana hasil rapot pendidikan mutu pada literasi meningkat di tahun 2023 dan tahun 2024. Faktor keberhasilan terletak pada pengadaan buklet berbarcode oleh Bapak Ibu Guru yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran dan juga bahan bacaan yang disimpan di rak sudut baca di setiap kelas. Selain itu, keberhasilan terletak pada pemanfaatan buklet berbarcode oleh para siswa. Minat baca yang meningkat dari para siswa, faktor lainnya yaitu kemampuan para siswa untuk berpendapat juga meningkat. Dengan diadakannya kegiatan pembiasaan pagi, yaitu menjelaskan kembali isi buklet dari buklet berbarcode yang telah dibaca. Pada barcode yang tersedia di buklet, video diambil dari YouTube dan juga ada beberapa video yang dibuat langsung oleh Bapak Ibu Guru. Terdapat video mendongeng yang bisa di-scan anak-anak langsung di buklet. Pada mendongeng ini memberikan inspirasi kepada para siswa untuk bisa bercerita, bertelling story, mendongeng kepada teman-teman. Pada pembiasaan pagi, yaitu menjelaskan kembali isi dari buklet berbarcode yang telah dibaca, hal ini memberikan dampak yang sangat positif. Anak-anak menjadi terinspirasi untuk bisa mendongeng, bertelling story, dan juga bercerita kepada teman-temannya. Ada beberapa anak yang mengikuti perlombaan lomba bertutur mendongeng di tingkat kecamatan, dan bahkan juga anak yang bisa mewakili SDN 1 Melandangan untuk lomba bertutur di tingkat kabupaten. Berikut adalah anak yang mengikuti lomba bertutur di tingkat kecamatan, yaitu Nanda Najib.
Dia masih muda, belum mengerti apa yang dia lakukan. Dia hanya punya kita pada tinta dan istri kepada kawan sambil menangis. Dengan permintaan dari istrinya, kawan pun memberikan jawaban. Dia bisa. Apa yang dilakukan pada taksi sangat terlaluan, dan dia sudah tak bisa mengasihi lagi. Sekarang kau bisa menjadi lebih berat dengan adikmu atau aku suamimu. Dewi Sri pun merasa sedih dan ia. Refleksi dari teman sejawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ika Yuni Astuti. Saya guru dari SDN 1 Melandangan. Di sini saya akan merefleksi tentang praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Badriah, yaitu membuat buklet berbarcode untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut saya, buklet berbarcode itu sangat bermanfaat bagi guru maupun peserta didik karena dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Di dalam buklet berbarcode itu terdapat banyak sekali variasi gambar dan tulisan-tulisan singkat yang menarik bagi siswa, sehingga siswa lebih mudah untuk belajar. Di dalam buklet itu juga terdapat barcode yang bisa di-scan oleh anak-anak menggunakan HP yang isinya tentang video-video pembelajaran. Mungkin dengan begitu anak-anak akan lebih menarik dalam belajar. Selain itu, buklet berbarcode itu juga digunakan untuk meningkatkan minat belajar siswa, karena sekarang ini minat belajar siswa sangat minim. Anak-anak itu sangat tidak tertarik dengan buku atau tulisan-tulisan yang banyak dan tidak terdapat gambar. Mungkin dengan adanya program dari Bu Badriah ini sangat membantu dalam proses belajar nanti. Selain untuk anak-anak, buklet itu juga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, yaitu bisa membuat Bapak Ibu guru untuk menggunakan metode atau mode pembelajaran yang lebih menarik, sehingga anak-anak juga tertarik dalam belajar. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Dwi Ayu Wiramasari dari SDN 1 Melandangan. Kesan saya terkait program pembuatan buklet berbarcode ini, saya sangat senang sekali dan sangat terbantu. Karena dengan pembuatan buklet ini dapat membantu saya dalam menyampaikan materi pembelajaran untuk siswa saya. Dan untuk siswa saya menjadi lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan. Karena di dalam buklet tersebut terdapat video yang bisa di-scan melalui barcode yang ada di buklet tersebut. Selain itu, juga bisa untuk materi atau bahan bacaan di rak buku sudut baca saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari siswa. Perkenalkan, nama saya Nadine, kelas 6 di SDN 1 Melandangan. Dengan adanya buklet berbarcode, bisa mempercepat pemahaman saya tentang materi yang disampaikan. Sekaligus, saya merasa senang karena bisa melihat video sesuai dengan materi yang dibahas. Harapan saya, semoga akan lebih banyak lagi buklet berbarcode yang dibuat oleh sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Tarisa. Saya siswa kelas 6 di SDN 1 Melandangan. Alhamdulillah, saat ini di SDN 1 Melandangan terdapat buklet berbarcode yang bisa saya gunakan untuk mengakses materi pembelajaran. Buklet berbarcode ini sangat bermanfaat untuk saya. Selain bisa membaca materi, saya bisa melihat video secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang bisa diambil dari praktik baik ini adalah setiap guru harus berusaha untuk menumbuhkan minat baca dari siswanya. Karena membaca adalah proses awal yang dilakukan oleh para siswa untuk memahami dan mengerti ilmu yang ada. Jika di sekolah tidak tersedia bahan bacaan yang menarik,
guru mempunyai kewajiban untuk mengadakan bahan bacaan yang lebih beragam dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Demikianlah praktik baik yang saya lakukan di SDN 1 Melandangan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak SDN 1 Melandangan dan juga bisa diimplementasikan di lembaga-lembaga lainnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.